Karena gini, di sini orang bilang ini suka demo Omnibus Law, tapi kok dukung Ganjar yang sudah jelas proksi dari kekuasaan sekarang yang pro Omnibus Law. Kan seperti paradoks. Silakan. Saya berpendapat begini Bang ya. Saatnya menghentikan politik fitnah, politik hoax, politik hanya merasa paling benar. Kami nggak, Partai Buruh di situ sekarang posisi saya ngelawan arus. Nggak apa-apa saya dibully karena kebetulan saya udah biasa dibully. Biasa di hoax, biasa di laporan polisi, kasus Ratna Sarumpait, kasus Sribina. Jadi saya udah merasa pengalaman hidup yang Allah kasih pada saya membuat saya lebih berpikir lawan politik fitnah, lawan politik hoax, sekalipun itu melawan mainstream, alur yang berpikir. Nah, ketika saya jelaskan bahwa pertama Partai Buruh itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku sebangsa dan setanah air, kita tahu kontestasi pemilu tahun 2024 sudah dimulai dengan munculnya bakal calon presiden yang diusung partai-partai politik. Yang sudah dengan resmi dicalonkan ada Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat. Ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, diusung oleh PDI Perjuangan dan P3. Kita tahu meskipun belum masuk masa kampanye secara resmi karena memang KPU belum menetapkan pendaftaran, ternyata para baca pres sudah mulai aktif mendekati para konstituen sebagaimana yang dilakukan Ganjar Pranowo, capres yang diusung PDI Perjuangan. Beberapa hari yang lalu Pak Ganjar menemui para buruh dari Partai Buruh, Serikat Pekerja dan lain-lain yang menyatakan dukungannya di tahun 2024 mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, hal ini mendapat reaksi yang cukup keras dari Refli Harun. Kita tahu siapa Refli Harun, pendukung fanatik Anies Baswedan atau siapapun yang anti pemerintah. Ya, termasuk rombongan sakit hati. Ini kalau saya yang lihat. Refli Harun tidak terima kalau Ganjar didukung oleh para serikat buruh yang ada di Indonesia. Karena apa? Ganjar merupakan bagian dari pemerintahan. Protes dari Refli Harun RH ini dia sampaikan dengan mengundang Said Iqbal, presiden dari Partai Buruh, dalam sebuah podcast. Nah, maksud hati ingin mencecar Said Iqbal, presiden dari Partai Buruh ini. Mengapa ini para buruh tidak mendukung Anies Baswedan yang jelas-jelas membawa tagline perubahan? Ternyata Refli Harun mendapat tampolan yang sangat-sangat keras dari Said Iqbal. Bagaimana kerasnya tampolan Said Iqbal? Silahkan simak video berikut ini. Dan jangan lupa berikan komentar-komentar dari Anda semua. Karena gini, di sini orang bilang ini suka demo Omnibus Law, tapi kok dukung Ganjar yang sudah jelas proksi dari kekuasaan sekarang yang pro Omnibus Law. Kan seperti paradoks. Silakan. Saya berpendapat begini Bang ya. Saatnya menghentikan politik fitnah, politik hoax, politik hanya merasa paling benar. Kami nggak, Partai Buruh di situ sekarang posisi saya ngelawan arus. Nggak apa-apa saya dibully karena kebetulan saya udah biasa dibully. Biasa di hoax, biasa di laporan polisi, kasus Ratna Sarumpait, kasus Sribina. Jadi saya udah merasa pengalaman hidup yang Allah kasih pada saya membuat saya lebih berpikir lawan politik fitnah, lawan politik hoax, sekalipun itu melawan mainstream, alur yang berpikir. Nah, ketika saya jelaskan bahwa pertama Partai Buruh itu adalah, kembali pada pertanyaan tadi, Rakernas. Setelah Rakernas, konvensi. Konvensi itu kita undang rencana 10 kampus terbesar, guru besar yang tidak berafiliasi pada politik manapun. Tentang dia milih partai politik itu urusan pribadi, tapi dia tidak afiliasi pada partai politiknya. Dan nanti juga kita sebar rencana kami. Kalau nggak 100.000 kuesioner, 1 juta. Kami nggak pakai lembaga survei. Tanya, kami kan punya anggota kami 10 juta. Pakai WA jadi kok. Nih kayak tadi saya, itu udah link ini udah kesebar, udah ke 100.000, 200.000 orang udah sebar. Tentang dia nonton atau tidak itu lain soal ya. Karena masalah waktu. Kadang-kadang mereka juga lagi bekerja, kan udah masuk kerja juga, yang lembur dan lain sebagainya. Nah, yang baru yang ketiga, kalau udah hasil konvensi dari kuesioner, dari lembaga survei kita pertimbangkan, kemudian dari panel guru besar ada penilaian, kita masuk lagi ke
tahap ketiga namanya rapat presidium. Siapa rapat presidium? Bukan presiden partai atau sekjen partai. Dia ada 11 organisasi. Partai Buruh yang lama, KSPI, KPBI, ORI KSPSI, KSBSI Bang Darta, ada Serikat Petani Indonesia, Organisasi Perempuan Percaya, FSPMI, KEP, Parkes, Federasi. Kemudian ada Forum Guru Tenaga Honorer yang jumlah anggotanya 1,2 juta. Jumlah anggota kami ini 10 juta, real. Nah, oleh karena itu tidak benar kalau kemudian judulnya kan kode keras, Said Iqbal, pilih Ganjar. Kalau kita lihat judul nggak baca isi, wartawan nggak salah. Isinya kan saya baca, oh ya benar. Saya bicara, artinya saya jelasin Rakernas. Di Rakernas itu ada keputusan 4 capres dari 38 provinsi, 457 kabupaten kota. Itu nggak ada yang bisa dipengaruhi. Orang mereka orang-orang bebas, aktivis, dari buruh, dari petani, dari lingkungan hidup. Nggak mungkin. Kalaupun ada yang bisa dipengaruhi 1, 2 atau 3, 4 orang. Nah, keluarlah 4 nama. Yang paling banyak memang Ganjar. Dipilih oleh dari 38 provinsi itu hampir 20 provinsi. Yang kedua Said Iqbal, 14 provinsi. Yang ketiga adalah Anies Baswedan dan Najwa Shihab. Dari sini kelihatan kan, Partai Buruh menginginkan ada presiden alternatif, calon presiden alternatif, Mbak Najwa dan Said Iqbal dari internal ya, tapi dari internal. Dan memang berkembang juga ada calon presiden